Film dibuka dengan situasi yang mencekam di sebuah pangkalan udara Skotlandia dikarenakan terdapat insiden pembajakan pesawat yang mana satu orang yang para tentara anggap sebagai teroris atau pembajak tak kunjung mengaku. Sehingga Pak Komandan terpaksa menahan orang tersebut untuk tidak melakukan gerakan yang mencurigakan di dalam kokpit itu. Akan tetapi tak berselang lama dari pintu belakang pesawat muncul seseorang yang ternyata itu hanyalah seorang anak kecil. Melihat itu Pak Komandan segera menginstruksikan pada para pasukan untuk tidak menembaknya dan setelah dirasa aman, si anak itu pun dibawa ke sebuah ruangan dan diberi beberapa pertanyaan. Siapakah namanya dan apakah dia bersama orang tuanya? Namun si anak itu tampak begitu shock dan ketakutan sehingga tak ada satupun pertanyaan yang jawab olehnya, justru dia hanya terdiam membisu. Lantas siapakah anak ini dan siapakah orang dalam kokpit itu? Kita flashback ke beberapa waktu sebelumnya. Cerita diawali di sebuah bandara terlihat anak yang tadi yang ternyata bernama Elias yang tengah berjalan sendirian guna check-in keberangkatan menuju ke New York tepatnya pukul 21.40. Hal itu tentu saja mengundang perhatian dan keheranan pada semua orang, termasuk juga pria asal Arab bernama Farid, yang juga terheran-heran dikarenakan sangatlah jarang sekali anak seumuran Elias mampu dan berani melakukan hal tersebut. Sehingga pada saat Elias mendapati kesulitan mengangkat kopernya, Farid dengan sigap membantunya. Singkat waktu setelah beberapa jam kemudian, melihat matahari yang mulai terbenam, Elias segera mengabarkan pada ibunya jika dia berhasil melakukan check-in keberangkatan. Sontak ibunya Elias yang bernama Nadia pun segera menuju ke bandara itu. Dan sesampainya di sana dan bertemu Elias, Nadia menyuruh Elias menunggu di ruang tunggu sementara Nadia akan pergi ke toilet guna menyuntikkan obat penenangnya. Sembari menunggu di ruang tunggu, terlihat Elias yang tengah mengobrol dengan Farid tentang kenapa dia ke bandara sendirian dan tentang kelainan darah yang diidap ibunya, juga menjelaskan jika pesawat mereka akan tiba di New York masihlah dalam keadaan gelap. Melihat anak seumuran itu bisa menjelaskan itu semua dengan detail, Farid pun memujinya pada Nadia yang sudah berada di sana. Namun bukannya senang, Nadia justru bersikap dingin dan ketus dan langsung beranjak dari sana. Singkat cerita, waktu keberangkatan pun tiba. Pesawat mulai lepas landas tepat pukul 21.40. Terlihat seorang pramugari yang tengah menawari minuman kepada pilot dan kopilot yang bernama Bastian. Dan setelah beberapa jam pesawat itu terbang, terlihat Nadia yang baru saja menyuntikkan obat lagi keluar dari toilet, berjalan sempoyongan menuju tempat duduknya dan kembali mencatat jadwal minum di bukunya. Akan tetapi pada saat itu dia tak sengaja melihat foto-foto keluarganya yang mana hal itu mengingatkannya pada suaminya yang bernama Nikolai serta Elias yang saat itu masih bayi. Di mana dalam perjalanan pulangnya usai liburan, tiba-tiba mobilnya mogok di sebuah tempat yang sangat sepi dan susah sinyal. Sontak Nikolai pun turun untuk memperbaikinya. Namun dirasa ia tak mampu memperbaiki, Nikolai meminta Nadia untuk tetap menunggu di dalam mobil sementara ia akan mencari bantuan. Dan kita kembali ke pesawat, tiba-tiba Nadia dan semua penumpang digegerkan dengan keributan yang disebabkan oleh penumpang yang gak mau duduk. Sontak seorang marsikal udara berusaha mengamankan penumpang tersebut dan disusul satu marsikal lagi yang bernama Holger. Namun tak disangka, tak diduga, Robert yang ngondek adalah penghilang nyawa seorang yang sangat sadis. Seketika itu pula dia menghabisi Holger dan satu marsikal temannya. Dari sini bisa diketahui jika Robert atau si pramugari ngondek dan si penumpang yang ribut dengannya adalah pura-pura saja dengan tujuan untuk mengetahui marsikal udara yang ada di pesawat itu. Dan tak lama kemudian dua teroris muncul dan langsung mencari satu marsikal lagi yang tersisa, yang ternyata dia adalah seorang perempuan dan seketika itu pula dihabisi. Setelah para teroris merasa aman, mereka pun mulai menunjukkan dirinya, di mana mereka berjumlah 6 orang, yaitu Bug si pemimpin dan 5 anak buahnya, Robert, Carl, Curtis, Yuri, dan satu lagi yang tak terduga yaitu seorang kopilot, tentu saja Bastian, yang kini telah menghabisi sang pilot dengan sebuah racun. Dari situ Robert dan Carl mulai menggiring semua penumpang untuk pindah ke kabin belakang dan duduk dengan menundukkan kepala. Pada saat yang sama, Bastian tengah memutar arah penerbangan serta meriset black box agar tidak terlacak. Juga dia menyampaikan ke pusat bandara jika mereka sedang ada sedikit masalah teknis, namun mereka bisa mengatasinya. Alhasil pusat pun kini mempercayai. Merasa pesawat yang mereka naiki memutar arah, Elias segera mengajak ibunya untuk bersembunyi di ruang kargo. Namun Nadia menolaknya dan bersamaan dengan itu Farid dan penumpang Arab lainnya disuruh berpindah ke kabin depan. Melihat ada kesempatan, Elias segera lari dan disusul ibunya. Namun naas Robert yang melihat Nadia langsung menembaknya berkali-kali.
Melihat itu, Buck selaku pemimpin memperingatkan Robert untuk tidak melakukan hal seperti itu lagi dan memberikan senjatanya pada Carl. Sementara itu, Nadia yang tergeletak bersimbah darah ternyata belumlah tewas. Dia kembali terbangun dan kembali mengingat masa lalunya di mana Nikolai yang ia tunggu tak kunjung juga datang, sementara Elias saat itu sangatlah rewel. Sehingga Nadia memutuskan untuk keluar dan mencari Nikolai. Dia mengikuti langkah demi langkah jejak kaki Nikolai yang ternyata menuju ke rumah kosong. Dan sesampainya di dalam rumah itu, dia dikejutkan dengan bercak darah yang mengarah ke sebuah ruangan, sehingga dengan penuh ketakutan dia mengikuti jejak darah itu. Namun dia terkejut mendengar suara yang menyeramkan yang ternyata makhluk itu mencoba menyerangnya. Alhasil ia pun kini terkunci di sebuah ruangan gelap yang ternyata di ruangan itu tergeletak jasad dari suaminya. Antara sedih bercampur takut karena di saat itu ternyata makhluk itu masih berusaha masuk lewat saluran ventilasi. Sontak Nadia pun berusaha menghalanginya, tapi sial tangannya tergigit makhluk tersebut. Dan kita kembali ke Nadia yang mulai tersadar dan berusaha bersembunyi di ruang kargo. Sementara itu di kabin tempat orang-orang Arab dikumpulkan, mereka sedang dipaksa membacakan narasi yang berisi jika yang membaca pesawat ini adalah para tentara khilafah, yang mana pesawat itu akan diledakkan tepat di sebuah gedung di London. Dengan kata lain, para teroris ini mengkambing hitamkan para tentara khilafah atau orang-orang bersorban dengan jenggot panjang yang sering dianggap teroris demi keuntungan mereka sendiri. Jangan diambil hati ya guys ya, ini hanya hiburan. Kita kembali ke Nadia yang sudah benar-benar lemas karena kehilangan banyak darah. Kini dia berusaha dengan mengesot bersembunyi dikarenakan ia mendengar langkah seseorang yang menuju ke arahnya. Dan ternyata itu adalah Curtis dan Yuri yang tengah mencari sesuatu, dan setelah mendapatkan barang yang dicari, Curtis segera pergi dari sana. Sementara Yuri masih meracik sesuatu. Lantas Nadia yang semakin melemah dan dia tak tahan lagi. Nadia membuka kandang seekor anjing lalu membanting dan meminum darahnya. Mendengar gongongan anjing yang semakin berisik, alhasil Yuri memeriksanya dan begitu terkejutnya dia melihat Nadia yang berlumuran darah dan langsung menyerangnya. Dari perkelahian itu ternyata Yuri kalah dan tergigit oleh Nadia. Namun di sini Nadia kaget melihat luka yang ada di tubuhnya kembali sembuh serta taringnya yang mulai tumbuh. Tidak ingin sepenuhnya tumbuh, Nadia berniat menyuntikkan obatnya lagi, namun dari walkie-talkie milik Yuri terdengar Buck yang menanyakan tentang parasut dan bahan peledak. Alhasil dia pun membatalkan niatnya untuk menyuntikkan obat itu. Dengan kata lain, dia akan menunda penyuntikan obat itu dan memanfaatkan kekuatan vampirnya untuk melawan teroris demi menyelamatkan anak dan penumpang lainnya. Sebelum pergi, dia melepaskan salah satu anjing lagi dan membiarkannya. Hal itu dilakukan agar para teroris mengira bahwa Yuri tewas karena digigit oleh anjing tersebut. Dari situ Nadia berniat kembali ke kabin, namun melihat Curtis yang tengah memasang bahan peledak di lorong yang akan dia lalui, terpaksa Nadia bersembunyi terlebih dahulu. Sementara itu di kabin, Robert mengumumkan pada para penumpang bahwa mereka akan terjun dan pesawat itu sudah dipasangi bom dan gas beracun yang akan dilepaskan jika ada yang melanggarnya. Jika dilihat pemasangan bom itu hanyalah benar, akan tetapi gas beracun hanyalah kebohongan, karena ternyata itu hanyalah hairspray dan masker gas hanyalah gimmick menambah kepanikan saja. Kemudian para teroris pun menuju ke ruang kargo dan sampainya di sana mereka mendapati seekor anjing yang tewas bergelimang darah. Dan tidak jauh dari situ terlihat Yuri yang telah terbujur kaku. Lantas melihat anjing yang muncul, sontak Carl menembak anjing tersebut. Setelah mendengar suara tembakan di ruang kargo, Nadia segera ke kabin untuk bertemu dengan Elias. Dan dari sini bisa terlihat begitu senangnya Elias melihat ibunya yang masih hidup. Akan tetapi hal itu membuat Farid terheran-heran dikarenakan melihat Nadia yang baik-baik saja padahal sebelumnya terkena tembakan berkali-kali. Dari situ Nadia mengajak Elias untuk menuju ke kokpit dan alangkah kagetnya dia melihat pesawat yang terbang tanpa pilot atau menggunakan autopilot. Karena hal itu dia pun bergegas menanyakan kepada para penumpang mengenai keberadaan sang pilot. Kemudian si pramugari menjawab jika pilot mereka sudah tewas dan dibuang ke ruang bawah kokpit. Hal itu tentu saja menambah kepanikan semua penumpang menyadari nasib mereka berikutnya. Mendengar itu Nadia kembali bertanya siapa di antara mereka yang bisa mengendalikan pesawat. Dengan ragu salah satu penumpang bernama Muhammad mengacungkan tangan. Namun salah satu penumpang lain mengingatkan bahwa mereka semua akan tewas jika berani melakukan sebuah tindakan. Tak ingin membuang waktu, Nadia segera menarik Muhammad ke dalam kokpit. Sementara itu Farid mengatakan pesawat tersebut akan meledak di London berdasarkan teks narasi yang sebelumnya ia baca. Di samping itu andai kata pesawat itu tidak berhasil meledak, pesawat itu akan tetap hancur ditembaki militer Inggris karena melewati kawasan udaranya tanpa izin. Namun penumpang tadi kembali mengatakan jika pembajak itu bukanlah teroris.
Mendengar itu dengan perasaan tersinggung, Farid menjawab, apakah teroris harus berjenggot dan bersembayang ke arah Makkah? Kata-kata menolak lagi ya guys ya. Ingat, ini hanya hiburan. Lanjut. Di dalam kokpit pesawat yang masih dikendalikan autopilot itu pun kini telah berubah arah, dan hal ini menandakan waktunya para teroris untuk segera terjun. Sehingga Nadia melarang Muhammad yang hendak mematikan tombol autopilotnya. Namun sial seribu sial, para teroris yang hendak terjun kembali terhenti karena melihat botol obat milik Nadia. Sontak saja hal itu membuat Robert curiga dan segera mencari tubuh Nadia. Menyadari Nadia masih hidup, kelompok teroris membatalkan untuk terjun dan kembali ke kabin, dan dengan bodohnya salah satu penumpang justru menunjukkan keberadaan posisi Nadia. Dan sesampainya di depan pintu kokpit, Buck meminta Nadia untuk membukakan pintu kokpit itu. Namun Nadia menolaknya dan meminta Muhammad untuk segera memutar kembali arah penerbangan mereka. Mengetahui pesawat itu telah berputar ke arah yang sebenarnya, Buck mengancam Nadia dengan menghabisi salah satu penumpang. Akan tetapi Nadia tak kunjung juga membukanya. Sehingga Buck meminta Robert untuk mengambilkan penumpang lain. Dengan kata lain, Buck akan terus menghabisi penumpang jika Nadia tak kunjung juga membukanya. Dan kali ini Buck mengancam dengan akan menghabisi seorang anak kecil. Sontak saja hal itu membuat Nadia tak tega, juga membuat emosinya memuncak. Kemudian dia langsung keluar dan menyerang Buck, dan berlanjut Nadia hendak menyerang semua teroris, tapi sial kakinya malah tersangkut. Sehingga para teroris sempat menyelamatkan diri ke ruang kargo. Dan di sana terlihat Buck yang tergigit mulai mengalami perubahan dan menjadi vampir. Sontak Nadia dengan segera menusuk jantungnya agar tak menularkan ke penumpang lainnya. Dan di sini terlihat rupa Nadia yang sudah benar-benar sepenuhnya menjadi vampir. Sehingga meski ia berusaha mendekati anak kecil itu dengan perlahan, anak kecil itu tetap ketakutan. Dan karena itu Nadia memutuskan mengunci diri dan meminta Ilyas untuk tetap berada di dalam kokpit. Sementara itu di ruang kargo, Robert yang usai mengecek tas Nadia, dia mengatakan jika Nadia adalah vampir. Namun di sini Carl justru menganggap Robert itu memanglah orang gila. Tak mau ambil pusing, mereka memburu Nadia dengan mengarahkan senter itu ke wajah Nadia. Kembali ke Nadia, di mana dia mengingat kembali masa lalunya yang mana sejak ia tergigit dan ditinggal suaminya. Nadia harus berjuang seorang diri untuk menghidupi Ilyas yang masih bayi. Apalagi ternyata Nadia hanya bisa keluar di malam hari, bahkan terkadang sifat vampirnya juga tak terkendali. Oleh karena itu dia memutuskan untuk mencabut gigi taringnya. Dan saking bencinya dia kembali ke rumah di mana sebelumnya ia tergigit. Dan sesampainya di sana dia disambut oleh Patua yang mengaku sebagai ayah dari anak yang telah meninggal usai menggigit Nadia karena terbakar matahari. Dan si orang itu pun mencoba menghabisi Nadia karena ia merasa semua yang tergigit akan menghancurkan dunia, karena pada saat orang tersebut dahaga takkan bisa menahannya. Namun ternyata Nadia berhasil mengalahkan orang tersebut. Dan kemudian dia mengambil semua obat yang selalu ia minum sebelumnya. Dan karena stok obat itu mulai menipis, sehingga dia menuju ke New York guna bertemu seorang dokter yang mampu menanganinya. Ternyata malah terjadi seperti ini guys. Kembali ke pesawat setelah membujuk Bastian yang merupakan satu-satunya anggota teroris yang bisa mengendalikan pesawat itu. Para teroris pun memutuskan kembali ke kabin dengan penuh persiapan untuk melawan Nadia. Sementara itu di dalam kokpit, Ilyas melihat dari monitor jika para teroris akan kembali. Sontak Ilyas berusaha mengeluarkan ibunya yang terkulai lemas setelah menyuntikkan obat lagi. Namun tenaga anak sekecil Ilyas memang tak cukup kuat untuk menarik ibunya. Sehingga Ilyas meminta bantuan pada Muhammad, akan tapi teroris keburu datang sehingga Muhammad mengurungkan niatnya dan kembali ke kokpit serta menguncinya. Melihat itu Nadia pun mulai berusaha bangun dan menyuruh Ilyas untuk tetap bersembunyi, sementara Nadia akan melawan teroris dengan tenaga yang tersisa. Namun Robert yang sudah tahu kelemahan Nadia pun dengan mudah mengalahkannya. Sementara itu para teroris lainnya menuju ke kokpit untuk memutar arah penerbangan pesawatnya. Akan tetapi tetap saja tidak bisa karena Muhammad telah menguncinya. Robert yang terlihat hendak menghabisi Nadia di sini justru mengambil darah Nadia terlebih dahulu. Dan pada saat akan mengeksekusi, Ilyas dengan beraninya menodongkan senjata itu ke Robert. Akan tetapi melihat anak seumuran Ilyas sehingga Robert pun tak takut sedikit pun. Dan karena itu tembakannya mengenai kaca jendela pesawat yang mengakibatkan penurunan tekanan pada pesawat.
Namun hal itu menjadi kesempatan Nadia, dia langsung menembak Robert meski tak sampai menghabisinya. Dan setelah itu Nadia menyerahkan Elias pada Farid. Bersama dengan itu Mohammed di dalam kokpit yang tak sempat mengambil masker, dia tewas seketika. Alhasil Bastian dan Curtis berhasil masuk dan segera menurunkan ketinggian pesawatnya. Dan setelah tekanan kembali normal, Nadia berusaha mencari keberadaan Robert dikarenakan darah yang diambilnya. Dan ternyata Robert berada di dalam mobil. Seketika itu pula Nadia membakar mobil tersebut karena dia tak mau virus itu akan menular ke siapapun. Akan tetapi sial bagi Nadia, baru saja membakarnya di dalam kokpit, Bastian yang melihat tanda-tanda kebakaran segera menekan tombol pemadam kebakaran. Alhasil api yang membakar Robert pun kini padam. Nadia pun segera kabur karena melihat para teroris yang berdatangan ke tempat itu. Namun sial, Nadia yang berusaha kembali ke kabin tertembak kakinya, serta kemunculannya justru membuat para penumpang itu berhamburan ketakutan. Kembali ke ruang kargo, Curtis yang melihat Robert di dalam mobil, sontak ia pun memeriksanya. Namun alangkah terkejutnya dia malah digigit oleh Robert yang sudah menjadi vampir. Melihat kengerian itu, para teroris lainnya pun berusaha kembali ke kabin. Namun hanya Bastianlah yang lolos karena kalian justru kaget karena melihat Nadia sehingga dia pun terjatuh dan digigit oleh vampir Robert. Kembali ke kabin, di situasi ini para penumpang justru salah paham di mana mereka berusaha menghabisi Nadia. Namun dengan mudah Nadia melawan mereka. Dan tak lama kemudian terdengar suara raungan vampir teroris yang berusaha masuk ke kabin itu. Alhasil Nadia pun dengan sekuat tenaganya menahan pintu tersebut. Sontak melihat itu, Farid pun berusaha membantunya dan mereka pun berhasil menutup pintu tersebut. Namun sial, Farid di sini malah tergigit tangannya. Sontak Nadia pun segera memotong tangan Farid dan mencarikan penumpang dokter yang bisa mengobatinya. Di lain sisi, di dalam kokpit, Nadia memaksa Bastian untuk mengarahkan pesawat itu menuju ke New York. Namun Bastian menolaknya dengan alasan bahan bakar mereka tidaklah cukup. Sementara itu di dalam kabin di mana Dokter Ana tengah merawat seorang penumpang, dia mengatakan jika bahwa ginjal orang tersebut sudah pecah sehingga dia hanya bisa mencarikan obat penahan rasa sakit saja. Menyadari hidupnya tak lama lagi, orang tersebut pun dengan sengaja membuka pintu yang mana terdapat vampir dan meminta untuk menggigitnya. Namun bukannya digigit, orang tersebut malah dihajar dan vampir tersebut masuk ke kabin dan menyerang semua penumpang. Melihat itu, Farid yang berada di dalam kokpit bersama Bastian, Nadia, dan Elias. Dia berniat membuka pintu kokpit itu dan menolong semua penumpang. Namun Bastian mencegahnya karena ruang bawah kokpit tak cukup untuk memuat semua penumpang. Menyadari semua penumpang akan menjadi vampir, Nadia meminta Bastian untuk tidak mendaratkan pesawat itu. Tapi Farid mempunyai ide lain dengan cara memasang bom di dalam tangki bahan bakar. Dan ia akan meledakkannya setelah mendarat dan berhasil keluar. Akan tetapi masalahnya adalah remote pengendali bom itu berada sama Curtis di ruangan kargo dan mereka tidak mungkin melewati kabin untuk bisa sampai ke sana. Sedangkan jika melalui jalur tangki itu sangatlah kecil sehingga tak muat untuk mereka yang dewasa. Mendengar itu, Nadia pun menawarkan untuk mengorbankan dirinya dengan meledakkan bomnya secara manual nantinya. Akan tetapi Elias menolaknya dan dengan sengaja menyinari senter itu ke wajah ibunya dan langsung masuk ke lubang tangki itu. Dan benar saja, setelah ia keluar dari lubang tersebut, ia disambut dengan vampir-vampir yang beringas. Tapi dengan senternya, Elias berhasil mengusir vampir-vampir tersebut. Sementara itu Nadia yang melihat Elias dari monitor, dia merasa tak tega dan berniat menyusulnya melewati kabin. Namun Bastian melarangnya karena dengan melihat di monitor bahwa Elias pasti berhasil. Tapi dugaan itu ternyata salah, di mana Elias yang telah berhasil mengambil remote-nya dan berusaha keluar dari sana ternyata mengalami kendala. Saking banyaknya vampir yang berusaha menyerangnya sampai-sampai senternya kini terjatuh. Alhasil Elias pun bersembunyi di bawah mobil. Menyadari anaknya dalam bahaya, Nadia bertanya pada Bastian tentang seberapa sulitnya dalam mengendalikan pesawat itu. Bastian pun menjawab jika pesawat itu akan mendarat secara otomatis pada titik koordinat yang telah diaturnya, sehingga siapapun bisa mengendalikan pesawat itu. Setelah mendengar jawaban dari Bastian, Nadia memohon kepada Farid untuk menjaga Elias dan seketika itu pula Nadia langsung menggigit Bastian.
Setelah merasa sudah kuat, Nadia pun keluar melewati kabin itu menuju ke ruang kargo. Dan sesampainya di sana, Nadia langsung menyerang Robert yang tengah berusaha menggigit Elias. Tapi sial, di pertarungan itu Nadia kalah. Oleh karena itu, melihat ibunya yang tengah sekarat, Elias mengalihkan agar Robert mendekatinya. Dan pada saat Robert mendekat, Elias langsung menekan tombol bom yang berada di pintu pesawat itu. Tapi tak semudah itu Robert bisa dikalahkan, karena ternyata ia masih mampu berdiri. Melihat itu, dengan tenaga yang tersisa, Nadia pun menerjangnya keluar yang membuat Robert tergantung di pintu pesawat. Sementara itu dari kokpit, Farid yang melihat Robert berusaha meraih kaki Elias dengan segera menonaktifkan autopilotnya dan membelokkannya, sehingga vampir Robert pun tewas terpapar cahaya matahari. Kembali ke Elias, sadar bahwa ibunya kekurangan darah, Elias menyayat tangannya dan menguncurkan darahnya pada ibunya. Yang mana di sini Nadia kini sudah setengah sadar, sehingga dia pun mendorong Elias ke tengah pintu agar anaknya selamat dari vampir-vampir lainnya. Dari sini kita kembali ke Elias yang telah diselamatkan dan berada di ruangan. Setelah lama dia hanya diam saja, akhirnya dia pun berbicara dan menanyakan di manakah Farid. Namun si asisten mengatakan jika Farid adalah teroris dan masih berada di dalam kokpit. Mendengar itu, Elias pun meronta-ronta dan meminta mereka untuk segera menolong Farid. Namun di sini mereka justru menganggap Elias shock berat dan kembali menyuntikkan obat penenang. Dari kejauhan, komandan meminta pasukan untuk tetap menunggu Farid mengakui bahwa dia adalah teroris. Hal itu diperkuat dengan tujuan Farid yang akan pergi ke konferensi mahasiswa Arab yang padahal itu tidak ada. Mendengar itu, Farid pun mengatakan bahwa semua itu adalah bagian dari rencana para teroris yang memanfaatkan Farid dan para penumpang Arab lainnya. Di sini berulang-ulang Farid meminta untuk segera dikeluarkan dikarenakan pesawat itu terdapat banyak vampir. Namun si komandan justru tak percaya sedikit pun. Melihat tak ada peluang sementara hari sudah gelap, akhirnya Farid memutuskan untuk berniat meledakkan pesawat tersebut. Tapi belum sempat menekan tombolnya, Farid udah keburu ditangkap para tentara. Sementara itu para tentara lainnya menerobos memasuki kabin pesawat. Mereka sangat terkejut melihat banyaknya darah yang berceceran dan para penumpang yang tewas juga vampir-vampir yang berusaha menyerang mereka. Beralih ke Elias, manakala akan dibawa ke rumah sakit, dia meronta-ronta meminta boneka teddy bear-nya. Dan di sini ia kembali akan disuntikan obat penenang lagi. Namun Elias dengan cerdas dan cekatan justru menancapkan suntikan itu ke dokter tersebut. Dan ia segera melompat dari mobil dan berlari menuju ke pesawat karena ia mengira Farid masih berada di sana. Yang padahal Farid telah berada di dalam mobil dan melihat Elias yang berlari menuju ke pesawat, sontak dia pun berteriak. Namun tampaknya di sini Elias tak mendengar sama sekali. Dan pada saat Elias mulai mendekati pesawat itu, para vampir pun satu persatu mulai muncul. Termasuk juga ibunya Elias yang kini sudah menjadi vampir sepenuhnya dan tak mengenali Elias lagi. Bahkan malah dia berusaha menyerang Elias. Sontak Elias dengan berat hati mengambil remote yang berada di dalam bonekanya dan meledakkan pesawat tersebut. Dan setelah itu Farid pun berhasil bertemu Elias. Dan di sini si komandan baru percaya bahwa Farid bukanlah teroris. Dan film pun berakhir. Sebuah film horor aksi yang cukup menegangkan dan mengharukan, namun memiliki pesan moral yang mendalam perihal hubungannya anak dengan orang tua, terlebih lagi ibu, dimana tak ada yang mampu memisahkan hubungan itu kecuali maut. Cukup sekian ulasan film kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Sehat-sehat berkalian semua, saya Akbar, pamit.